Dalam dunia yang serba cepat dan penuh konflik emosional, banyak yang percaya bahwa cinta harus digeluti dengan gairah yang membara. Namun, apakah mungkin menemukan kekuatan dalam ketenangan? Bayangkan sejenak, di tengah badai perasaan yang mengamuk, ada seseorang yang berdiri teguh dengan sikap tenang dan konsisten, seolah menjadi mercusuar yang menuntun kapal menuju pelabuhan yang aman. Karena dalam paradigma modern yang menekankan intensitas dan reaksi emosional, pendekatan stoikisme menantang anggapan tersebut dengan menawarkan alternatif. Kekuatan dalam kendali diri dan kebijaksanaan yang mendalam. Meski pendekatan stoik memiliki kelebihan seperti stabilitas dan kedewasaan, ada pula kontra, misalnya potensi terkesan dingin atau kurang ekspresif secara emosional. Namun penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari membuktikan bahwa cinta tak selalu harus bergelora. Terkadang ketenangan adalah senjata paling ampuh dalam membangun hubungan yang sehat dan tahan uji. Seperti kata Epictetus, bukan apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita merespons itulah yang menentukan nasib kita. Dalam video ini, kita akan mengungkap 10 cara dia menilai cintamu melalui lensa stoikisme. Sebelum kita mulai, jika Anda baru menemukan channel ini, satu permintaan dari saya, like video ini dan tekan tombol subscribe. Serta tulis komentar di bawah dengan mengatakan, "Saya siap." Terima kasih dan mari kita mulai. Pertama, dia melihat stabilitas emosimu sebagai fondasi yang kokoh. Stabilitas emosimu bukan hanya sekadar keadaan tenang, melainkan fondasi yang kokoh yang menginspirasi kepercayaan dan menciptakan rasa aman dalam hubungan. Bayangkan seorang pasangan yang menghadapi badai kehidupan, entah itu tekanan pekerjaan, konflik keluarga, atau krisis pribadi, namun selalu mampu mempertahankan ketenangan batin. Pendekatan ini yang sangat dianut oleh filsafat stoikisme, mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Dalam praktiknya, seseorang yang memiliki stabilitas emosional tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang emosi. Misalnya, ketika terjadi perselisihan kecil, alih-alih membiarkan amarah mengambil alih, ia memilih untuk mendengarkan, memahami perspektif pasangan, dan mencari solusi bersama. Sikap seperti ini menanamkan kepercayaan karena pasangan merasa dihargai dan dipahami. Data dari berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa kemampuan mengelola emosi secara efektif berhubungan langsung dengan tingkat kepuasan hubungan dan kesejahteraan emosional kedua belah pihak. Dengan demikian, kestabilan emosional bukan hanya nilai moral semata, melainkan sebuah aset psikologis yang menguatkan dinamika hubungan. Dalam perspektif stoik, konsep apatheia atau ketenangan batin merupakan puncak dari kebijaksanaan. Filsuf seperti Epictetus mengajarkan bahwa kita harus memusatkan perhatian pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yakni pikiran dan respon kita sendiri, daripada membiarkan diri kita terjebak dalam kekacauan eksternal. Ketika diterapkan dalam hubungan, filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak membiarkan situasi sulit mempengaruhi keseimbangan emosi. Contohnya, jika pasangan mengalami hari yang buruk di kantor dan pulang dengan perasaan tersinggung, seorang yang stabil emosinya akan memberikan ruang dan empati, bukannya langsung menimbulkan konflik atau perdebatan yang tidak perlu. Seorang profesional yang pernah mengalami tekanan tinggi di lingkungan kerja, meski seringkali menghadapi situasi yang menantang, ia memilih untuk menjaga ketenangan dan konsistensi dalam tindakannya. Akibatnya, pasangannya merasa selalu aman dan mendapatkan dukungan emosional yang kuat, bahkan di tengah kekacauan di sekitarnya. Hal ini menciptakan ikatan yang lebih dalam, karena kedua belah pihak tahu bahwa dalam setiap badai ada satu sumber yang tetap tak tergoyahkan, yaitu kehadiran satu sama lain yang penuh pengertian dan kestabilan. Selain itu, stabilitas emosional juga berperan sebagai cermin untuk pertumbuhan pribadi. Ketika kita mampu mengelola emosi, kita pun lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan kepala dingin dan hati terbuka. Pasangan yang saling menginspirasi untuk mengembangkan diri melalui pengendalian diri ini akan membangun hubungan yang tidak hanya tahan uji, tetapi juga berkembang seiring waktu.
Dalam konteks psikologi hubungan, kepercayaan yang tumbuh dari kestabilan emosional adalah kunci untuk membangun komunikasi yang jujur dan terbuka, menghindari kesalahpahaman, dan menciptakan dinamika yang harmonis. Secara keseluruhan, stabilitas emosional sebagai fondasi dalam hubungan mengintegrasikan ajaran stoikisme dan ilmu psikologi untuk menghasilkan kematangan emosional yang menakjubkan. Dengan kepercayaan yang tumbuh dari sikap tenang dan konsisten, setiap konflik bisa diubah menjadi peluang untuk saling belajar dan tumbuh bersama. Dan pada akhirnya, hubungan yang kokoh terbentuk bukan karena tidak adanya badai, melainkan karena adanya kemampuan untuk menavigasi setiap badai dengan bijak dan penuh kasih. Kedua, konsistensi dalam tindakan. Konsistensi dalam tindakan merupakan pondasi yang menyatukan kata-kata dan perbuatan sehingga menciptakan harmoni dalam hubungan. Ketika seseorang selalu menunjukkan sikap yang konsisten, artinya setiap ucapan, perbuatan, dan keputusan yang diambilnya selaras dengan nilai-nilai yang diyakini. Dalam konteks stoikisme, hal ini menjadi cerminan dari keutamaan integritas, di mana tindakan dan perkataan tidak saling bertentangan, melainkan berjalan seiring menuju kebaikan bersama. Bayangkan seorang pasangan yang selalu berusaha menepati janji. Misalnya, jika kamu berkomitmen untuk menyediakan waktu berkualitas setiap akhir pekan, maka tindakan itu harus konsisten tanpa alasan-alasan yang sering berubah-ubah. Sikap konsisten semacam ini memberi sinyal bahwa kata-kata tidak hanya sekadar omongan, tetapi merupakan cermin dari tekad dan kepribadian yang dapat diandalkan. Data psikologi menunjukkan bahwa kepercayaan dalam hubungan meningkat drastis ketika kedua belah pihak memperlihatkan konsistensi dalam perilaku. Karena hal tersebut menciptakan rasa aman dan kejelasan dalam komunikasi. Dalam pengalaman nyata, konsistensi dapat terlihat ketika seorang individu yang menganut prinsip stoik selalu menempatkan kesabaran dan kebijaksanaan di atas segala emosi. Contohnya, ketika menghadapi perbedaan pendapat atau konflik kecil, ia tidak bereaksi secara impulsif. Sebaliknya, ia selalu mencari titik temu dan solusi yang konstruktif. Ini tidak hanya menyelaraskan kata-kata dengan tindakan, tetapi juga menginspirasi pasangannya untuk berperilaku serupa. Sebuah studi dalam psikologi hubungan mengungkapkan bahwa pasangan yang mampu mempertahankan konsistensi dalam bertindak cenderung memiliki tingkat kepuasan dan keintiman yang lebih tinggi karena adanya kepercayaan yang mendalam. Lebih jauh, konsistensi dalam tindakan membantu mengurangi ambiguitas yang sering menjadi sumber konflik. Jika seseorang selalu menunjukkan perilaku yang dapat diprediksi, maka pasangannya pun akan merasa lebih nyaman karena tidak perlu terus-menerus menebak-nebak maksud dibalik setiap kata atau tindakan. Analoginya, hubungan yang konsisten ibarat orkestra di mana setiap instrumen memainkan nada yang harmonis. Bila semua instrumen bekerja sama dengan serasi, musik yang dihasilkan pun akan indah dan menenangkan hati. Cerita inspiratif datang dari seorang pengusaha sukses yang menerapkan filosofi stoik dalam kehidupan pribadinya. Meskipun jadwalnya padat dan penuh tekanan, ia selalu memastikan untuk menyempatkan waktu berkualitas dengan keluarganya secara konsisten. Tindakannya tersebut bukan hanya memperkuat ikatan keluarga, tetapi juga mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya integritas dan konsistensi. Sikapnya yang terukur dan dapat diprediksi menjadi inspirasi bagi rekan kerja maupun pasangannya, membuktikan bahwa konsistensi adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan tahan uji. Dengan demikian, konsistensi dalam tindakan bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah komitmen mendalam yang menghubungkan nilai-nilai internal dengan perilaku nyata. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa setiap kata yang diucapkan memiliki arti, setiap janji yang dibuat terpenuhi, dan setiap tindakan yang dilakukan membawa kepercayaan serta keamanan dalam hubungan. Ketiga, kemampuan mengelola konflik. Kemampuan mengelola konflik dengan kepala dingin adalah bukti nyata dari kedewasaan emosional yang membawa kedamaian dalam hubungan. Saat dua insan berhadapan dengan perbedaan atau perselisihan, sikap yang tenang menjadi fondasi untuk mencari solusi daripada terjebak dalam pusaran emosi yang menghancurkan. Dalam situasi sulit,
Mereka yang mampu mempertahankan ketenangan seringkali mengutamakan fokus pada apa yang bisa diubah, daripada terperangkap dalam kekacauan pikiran yang membuat masalah semakin rumit. Pendekatan seperti ini sejalan dengan ajaran kuno yang menekankan pentingnya kendali diri, yang mengajarkan untuk menerima hal-hal yang berada di luar kendali dan menyalurkan energi untuk mengubah apa yang bisa diperbaiki. Bayangkan sepasang kekasih yang tengah menghadapi konflik akibat perbedaan pendapat mengenai prioritas waktu bersama. Alih-alih saling menyalahkan atau meledak dalam amarah, mereka memilih untuk duduk bersama dalam keheningan, mendengarkan satu sama lain dengan penuh empati, dan bersama-sama menyusun strategi untuk mengatasi perbedaan tersebut. Mereka menyadari bahwa ketidaksepakatan bukanlah pertanda kegagalan, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan memahami perspektif masing-masing. Dalam momen tersebut, pendekatan tenang menjadi jembatan untuk menghubungkan dua hati yang ingin saling mendukung, mengubah konflik menjadi peluang untuk mempererat hubungan. Dalam kehidupan nyata terdapat kisah inspiratif dari seorang suami yang terkenal karena ketenangannya dalam menghadapi perbedaan dengan istrinya. Suatu ketika terjadi pertengkaran mengenai masalah keuangan yang sangat sensitif, ia memilih untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu daripada langsung merespons dengan emosi yang menyakitkan. Ia mengambil jeda sejenak untuk menenangkan pikirannya, kemudian kembali dengan sikap yang penuh pengertian dan logika. Pendekatan ini tidak hanya membantu menyelesaikan masalah secara konstruktif, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan mendalam di antara keduanya, karena masing-masing merasa didengar dan dihargai. Sikap mengelola konflik secara konstruktif bukan berarti menghindari perbedaan atau mengabaikan permasalahan yang ada, melainkan tentang bagaimana menghadapi setiap tantangan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Saat emosi tidak membayangi pertimbangan, maka kedua belah pihak dapat melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas, mengidentifikasi akar permasalahan, dan bersama-sama merancang solusi yang memuaskan semua pihak. Pendekatan ini membawa perubahan positif dalam dinamika hubungan, mengurangi rasa takut akan konflik, dan mengubahnya menjadi batu loncatan untuk pertumbuhan bersama. Dalam perjalanan hubungan, konflik adalah bagian yang tak terelakkan. Namun mereka yang mampu mengelolanya dengan kepala dingin bukan hanya membuktikan kematangan pribadinya, tetapi juga menciptakan suasana yang mengundang rasa aman dan kepercayaan. Ketika setiap perbedaan diperlakukan sebagai tantangan untuk ditempa bersama, bukan sebagai perang yang harus dimenangkan, maka ikatan emosional antara pasangan pun semakin kuat. Di balik setiap tantangan, terdapat kesempatan untuk belajar dan tumbuh, menciptakan hubungan yang tidak hanya bertahan dalam badai, tetapi juga berkembang menjadi lebih harmonis dan penuh cinta. Keempat, kemandirian. Sikap tenang yang menenangkan bukan hanya cerminan dari ketenangan batin, melainkan juga bukti bahwa kebahagiaanmu tidak sepenuhnya bergantung pada pasangan. Saat kamu mampu mempertahankan keheningan di tengah badai emosi, itu artinya kamu telah menemukan sumber kekuatan dari dalam diri sendiri. Dalam hubungan, hal ini sangat penting karena menunjukkan bahwa kamu memiliki kemandirian yang mendorong keseimbangan, di mana kedua belah pihak membawa kebahagiaan dan kepuasan masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa terbebani atau terlalu bergantung satu sama lain. Bayangkan situasi di mana pasangan mengalami hari yang berat karena tekanan pekerjaan atau masalah pribadi. Jika kamu telah mengembangkan kemandirian emosional, kamu tidak akan membiarkan perasaan negatif mereka secara otomatis mengubah suasana hati atau pandangan hidupmu. Sebaliknya, kamu bisa tetap tenang, mendengarkan dengan empati, dan menawarkan dukungan tanpa harus kehilangan identitas diri. Dengan begitu, hubungan menjadi lebih stabil dan harmonis, karena kedua individu tidak saling mengharapkan kebahagiaan dari yang lain, melainkan masing-masing telah memiliki sumber kekuatan sendiri yang mendukung kesejahteraan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran kuno yang menekankan pentingnya mengendalikan diri dan menerima kenyataan sebagaimana adanya. Ketika kamu sadar bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan hidup, maka kamu tidak akan mudah terombang-ambing oleh emosi negatif. Sebaliknya,
Kamu belajar untuk memproses perasaan secara sehat, mencari solusi, dan menumbuhkan sikap resilient. Sikap ini pada gilirannya tidak hanya membuatmu lebih kuat, tetapi juga menginspirasi pasangan untuk menemukan kedamaian mereka sendiri. Kemandirian emosional juga menjadi modal penting dalam mengatasi konflik. Ketika perbedaan muncul, kamu tidak terpancing untuk bereaksi berlebihan karena kamu sudah memiliki kendali atas emosi. Hal ini menciptakan ruang yang aman bagi dialog yang konstruktif, di mana masing-masing dapat mengemukakan pendapat tanpa rasa takut atau tekanan. Pasangan pun akan melihat bahwa kekuatan bukanlah tentang mengendalikan, tetapi tentang mengelola diri dengan bijaksana. Dengan demikian, memiliki sikap tenang dan kemandirian emosional merupakan pondasi yang membuat hubungan lebih seimbang. Kebahagiaan dan stabilitas tidak bergantung pada satu orang saja, melainkan merupakan hasil dari dua individu yang mampu menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Ini adalah bukti bahwa cinta yang sehat tumbuh dari penghargaan terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya membentuk hubungan yang tahan uji, harmonis, dan saling menguatkan. Kelima, penerimaan diri yang tulus. Penerimaan diri yang tulus membuka jalan bagi keaslian dalam setiap hubungan, di mana individu belajar untuk melihat nilai dalam diri mereka sendiri tanpa harus tergantung pada validasi dari luar. Ketika seseorang berhasil menerima kelebihan dan kekurangannya, ia tidak hanya menemukan ketenangan batin, tetapi juga mampu berbagi keautentikan tersebut dengan pasangan, menciptakan ruang yang aman dan terbuka untuk pertumbuhan bersama. Dalam perjalanan hidupnya, ia mulai menyadari bahwa setiap kekurangan bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan bagian integral dari keunikan yang membuatnya berbeda dan menarik. Dengan penuh kejujuran, ia mengakui kegagalan dan kesalahan masa lalu, serta merayakan pencapaian dan kekuatan yang ia miliki. Pandangan ini mengubah dinamika hubungan, karena ketika kedua individu saling menerima diri mereka sendiri, tidak ada lagi kebutuhan untuk mengenakan topeng demi memenuhi ekspektasi sosial. Dalam sebuah hubungan, penerimaan diri menjadi fondasi yang memungkinkan keintiman tumbuh secara alami. Pasangan yang mampu mencintai diri sendiri akan lebih mudah mengasihi pasangannya tanpa penilaian. Sebuah contoh yang menginspirasi datang dari kisah seorang wanita yang dulu selalu merasa kurang karena terus membandingkan dirinya dengan standar kecantikan yang kerap dipromosikan media. Namun seiring waktu, ia belajar untuk melihat keindahan dalam keunikan dirinya. Dari tawa yang tulus hingga kegigihan dalam menghadapi tantangan. Perubahan sikap ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dirinya, tetapi juga membawa transformasi dalam hubungannya, di mana pasangannya mulai menghargai setiap sisi dirinya yang autentik. Penelitian dalam psikologi hubungan mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa individu yang menerima diri sendiri cenderung memiliki hubungan yang lebih sehat dan harmonis karena mereka tidak lagi mencari pengakuan eksternal untuk merasa berharga. Keterbukaan ini mengundang kepercayaan yang mendalam karena ketika kedua belah pihak merasa aman dengan identitas masing-masing, mereka dapat saling mendukung tanpa takut dihakimi. Dalam proses ini, setiap kegagalan dan kesalahan dipandang sebagai pelajaran berharga yang memperkaya pengalaman hidup, bukan sebagai beban yang menurunkan semangat. Ketika tantangan muncul, pasangan yang telah menginternalisasi penerimaan diri mampu menghadapi konflik dengan kepala dingin dan hati terbuka karena mereka tahu bahwa setiap kekurangan merupakan bagian dari perjalanan menuju pertumbuhan yang lebih besar. Pada akhirnya, penerimaan diri yang tulus bukan hanya menguatkan fondasi hubungan, tetapi juga menciptakan sebuah ikatan yang mendalam, di mana keaslian dan kejujuran menjadi pilar utama yang mendefinisikan cinta sejati. Keenam, kedewasaan dalam menghadapi ujian. Dalam perjalanan hubungan, kedewasaan dalam menghadapi ujian cinta merupakan bukti nyata dari kesiapan kita untuk memahami dan menerima dinamika yang kompleks dalam kehidupan bersama. Ketika dua insan memutuskan untuk berjalan bersama, mereka tidak hanya membawa kebahagiaan dan kegembiraan, tetapi juga tantangan dan cobaan yang harus dihadapi dengan penuh kebijaksanaan. Sikap konsisten dan tenang yang muncul dalam setiap situasi sulit menunjukkan bahwa kita telah belajar untuk tidak terjebak oleh gelombang emosi.
melainkan memilih untuk merespons dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Misalnya, bayangkan sepasang kekasih yang tengah menghadapi perselisihan mengenai prioritas karier dan keluarga. Alih-alih terjebak dalam perdebatan yang memanas, mereka memilih untuk duduk bersama, mendengarkan dengan seksama, dan mencari titik temu yang dapat mengakomodasi aspirasi masing-masing. Pendekatan ini bukan hanya mencerminkan kedewasaan emosional, tetapi juga menguatkan fondasi kepercayaan yang sangat penting dalam sebuah hubungan. Kedewasaan dalam memaknai cinta juga berarti memahami bahwa setiap konflik adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Seorang individu yang matang tahu bahwa setiap ujian cinta, entah itu perbedaan pendapat, tekanan eksternal, atau bahkan kekecewaan yang mendalam, adalah peluang untuk belajar dan tumbuh bersama. Data dari berbagai penelitian psikologi, hubungan menunjukkan bahwa pasangan yang mampu mengelola perbedaan dengan bijak cenderung memiliki hubungan yang lebih langgeng dan harmonis. Mereka menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang menghindari konflik, melainkan tentang bagaimana cara kita merespons dan menyelesaikan masalah yang muncul. Dalam setiap tantangan, sikap tenang dan konsisten menjadi kunci untuk menemukan solusi yang tidak hanya memperbaiki keadaan sesaat, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara pasangan. Cerita inspiratif pun banyak ditemukan dari mereka yang telah melalui badai ujian cinta dan keluar sebagai pribadi yang lebih dewasa. Seorang pria misalnya pernah mengalami kegagalan dalam hubungan sebelumnya karena sering terpancing emosi yang berlebihan. Namun, setelah merenungi kesalahan-kesalahan itu, ia belajar untuk mengelola perasaannya dengan lebih bijaksana. Kini, ia mampu berdialog secara terbuka dengan pasangannya ketika masalah muncul, mencari solusi bersama tanpa saling menyalahkan. Pendekatan yang sama terlihat pada seorang wanita yang selalu mengutamakan komunikasi yang jujur dan penuh empati. Dia menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang momen-momen bahagia, melainkan tentang keberanian untuk menghadapi masa sulit dengan kepala dingin dan komitmen untuk terus tumbuh bersama. Dengan kedewasaan dalam menghadapi ujian cinta, kita pun belajar untuk tidak membiarkan masalah menggerogoti fondasi hubungan. Sebaliknya, setiap tantangan menjadi batu loncatan untuk memperdalam pemahaman, meningkatkan kepercayaan, dan menumbuhkan kasih sayang yang tulus. Dalam perjalanan ini, kita diingatkan bahwa cinta adalah sebuah proses pembelajaran yang tak pernah berakhir, di mana setiap ujian mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, pengertian, dan keberanian untuk terus maju. Dengan demikian, sikap konsisten dan tenang bukan hanya mencerminkan kedewasaan dalam memaknai cinta, melainkan juga membuktikan bahwa kita siap untuk menghadapi segala dinamika hubungan dengan bijak dan penuh kasih. Ketujuh, integritas pribadi. Integritas pribadi dalam hubungan adalah fondasi yang membangun kepercayaan dan menciptakan rasa hormat mendalam antara dua insan, di mana konsistensi antara kata dan perbuatan menjadi bukti nyata dari kejujuran dan komitmen yang dipegang. Ketika seseorang hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, tanpa mengorbankan prinsip meskipun dalam situasi sulit, hal itu secara otomatis menginspirasi pasangan untuk menghargai dan mempercayai keaslian diri tersebut. Misalnya, bayangkan seorang pria yang selalu menepati janji, meskipun pada suatu waktu ia menghadapi godaan untuk menyimpang dari komitmen yang telah disepakati bersama. Keputusan tersebut yang diambil dengan mempertimbangkan nilai integritas yang telah lama ia tanamkan dalam hidup, tidak hanya memperkuat kepercayaannya sendiri, tetapi juga menciptakan ikatan emosional yang kokoh dengan pasangannya. Penelitian telah menunjukkan bahwa pasangan yang saling mengedepankan kejujuran dan konsistensi cenderung memiliki tingkat kepuasan dan keintiman yang lebih tinggi, karena setiap tindakan yang selaras dengan kata-kata membangun landasan yang kuat untuk komunikasi terbuka dan saling mendukung. Dalam hubungan yang sehat, integritas pribadi tidak sekadar tentang memenuhi janji, melainkan juga tentang keberanian untuk mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman. Ketika salah satu pihak terbuka mengakui kegagalan atau kekurangan tanpa menyembunyikan, mereka memberi ruang bagi pertumbuhan bersama dan memupuk rasa hormat yang tulus.
Cerita inspiratif seringkali datang dari mereka yang mengalami cobaan dan justru menemukan kekuatan dalam kejujuran diri. Seorang wanita, misalnya, pernah mengalami masa sulit ketika kesalahan masa lalu membayangi hubungannya. Namun dengan keberanian untuk mengakui kesalahan tersebut dan berusaha memperbaiki, ia berhasil merubah dinamika hubungan menjadi lebih dewasa dan harmonis. Pendekatan hidup yang konsisten dan penuh integritas ini, sebagaimana diajarkan oleh nilai-nilai yang berakar dalam kebijaksanaan kuno, menekankan bahwa setiap tindakan harus mencerminkan keyakinan batin. Pasangan yang menyaksikan konsistensi tersebut merasa aman karena mereka tahu bahwa di balik setiap keputusan terdapat landasan moral yang kokoh, yang tidak mudah tergoyahkan oleh situasi sementara. Kepercayaan yang tumbuh dari integritas inilah yang memungkinkan kedua pihak untuk terus bersama menghadapi tantangan hidup, tanpa harus ragu akan niat satu sama lain. Sebuah hubungan yang didasari oleh integritas pribadi bukan hanya tahan uji dalam menghadapi badai kehidupan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain untuk hidup dengan nilai-nilai kejujuran dan komitmen. Dengan demikian, integritas pribadi bukan hanya sekadar cermin dari siapa kita, melainkan juga pendorong utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis, penuh rasa hormat dan berkelanjutan, di mana setiap individu tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri dan bersama-sama menciptakan cerita cinta yang otentik. Kedelapan, ketenangan yang menyejukkan hati. Ketenangan yang menyejukkan hati merupakan kekuatan yang tidak terlihat, namun sangat terasa dalam setiap hubungan, memberikan perlindungan dari badai emosi dan tekanan eksternal. Bayangkan sebuah rumah yang kokoh, di mana setiap dindingnya terbuat dari ketenangan yang mendalam. Itulah esensi dari sikap yang mampu menenangkan, meskipun badai masalah datang silih berganti. Ketika seseorang mampu menjaga ketenangannya dalam menghadapi situasi sulit, ia tidak hanya meredam potensi konflik, tetapi juga menciptakan atmosfer yang aman bagi pasangannya untuk berkembang. Dalam keseharian misalnya, ketika terjadi perselisihan kecil yang bisa memicu pertengkaran, individu yang menyejukkan hati mampu menahan diri, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menanggapi dengan pertimbangan yang matang. Ini membuat pasangan merasa dihargai dan dipahami, sehingga konflik yang muncul pun tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan. Banyak studi menunjukkan bahwa pasangan yang mampu mengendalikan emosi mereka dan menghadirkan ketenangan dalam setiap interaksi cenderung memiliki hubungan yang lebih tahan uji terhadap tekanan. Ketika kedua pihak merasakan keamanan emosional, mereka lebih mudah berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi bersama. Contohnya, seorang ibu yang sering menghadapi situasi penuh stres di rumah tangga dan pekerjaan tetap mampu menghadirkan suasana tenang ketika berinteraksi dengan anak dan suaminya. Suasana ini bukan hanya menurunkan ketegangan, tetapi juga memberikan contoh positif tentang bagaimana menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Cerita inspiratif pun seringkali muncul dari mereka yang mampu mengubah situasi sulit menjadi momen pembelajaran berharga. Ada kisah seorang suami yang dikenal karena kemampuannya untuk tetap tenang di tengah perdebatan sengit. Ketika terjadi perselisihan mengenai masalah keuangan yang sensitif, ia memilih untuk menarik diri sejenak, menenangkan diri, dan kemudian mengajak istrinya berdiskusi dengan hati terbuka. Pendekatan tersebut tidak hanya meredakan konflik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan saling pengertian di antara mereka. Ketenangan yang ia tunjukkan seakan menjadi benteng yang melindungi hubungan dari tekanan luar, sehingga setiap perbedaan dapat diselesaikan dengan bijak dan tidak menimbulkan luka yang mendalam. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap menyejukkan hati mencerminkan kekuatan batin yang telah dibangun melalui pengalaman dan pembelajaran. Ini bukan berarti menghindari perasaan, melainkan lebih kepada cara menanggapinya dengan ketulusan dan kendali. Setiap individu yang mampu mengelola emosinya dengan tenang biasanya telah melalui proses refleksi mendalam yang memungkinkan mereka untuk memahami bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan bersama. Hasilnya, hubungan yang terbentuk menjadi lebih kokoh karena kedua belah pihak merasa aman untuk menunjukkan diri mereka yang sebenarnya tanpa takut disalahpahami atau terluka. Ketenangan semacam ini merupakan penopang utama
yang memastikan bahwa meskipun badai kehidupan datang, rumah hati tetap damai dan penuh kasih. Kesembilan, ketenangan sebagai benteng. Ketenangan dalam diri bagaikan benteng kokoh yang memberikan rasa aman bagi pasangan, sebuah kekuatan yang terletak di balik sikap yang tenang namun penuh arti. Dalam setiap hembusan nafasnya, terdapat pesan bahwa tidak peduli seberapa keras badai emosi mengguncang, ada sebuah tempat perlindungan yang selalu siap melindungi dan mendukung hubungan. Ketika konflik muncul atau masalah rumit menghampiri, ketenangan ini muncul sebagai kekuatan yang memampukan kita untuk melihat situasi secara objektif, menahan diri dari reaksi berlebihan, dan memilih untuk merespons dengan kebijaksanaan daripada emosi yang membara. Hal ini sejalan dengan ajaran kuno yang mengajarkan untuk tidak membiarkan peristiwa eksternal menguasai pikiran dan perasaan, melainkan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dalam diri sendiri. Bayangkan sebuah hubungan di mana salah satu pasangan selalu mampu menjaga ketenangan di tengah tekanan. Misalnya ketika terjadi perselisihan mengenai perbedaan, harapan atau masalah keuangan, pasangan yang tenang itu tidak terpancing langsung oleh amarah, melainkan mencari waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam, merenungi situasi, dan mengkomunikasikan perasaannya dengan jelas dan terukur. Pendekatan semacam ini tidak hanya membantu meredakan ketegangan, tetapi juga menanamkan kepercayaan bahwa hubungan tersebut dibangun atas dasar stabilitas dan rasa saling menghormati. Dalam studi psikologi hubungan, ditemukan bahwa kemampuan mengelola emosi secara efektif berperan penting dalam mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan emosional, yang pada gilirannya menguatkan ikatan antara dua insan. Cerita nyata seringkali mengungkapkan betapa kekuatan ketenangan ini mampu mengubah dinamika hubungan. Ada kisah seorang pria yang menghadapi tekanan berat di tempat kerja dan dalam kehidupan pribadinya, namun selalu mampu menyalurkan energinya dengan bijak di rumah. Alih-alih membiarkan kegelisahan dan kelelahan mempengaruhi interaksi dengan pasangannya, ia memilih untuk menjadi tempat yang aman, sebuah benteng yang tidak tergoyahkan, di mana segala keluhan dan kekhawatiran dapat dicerna dengan hati yang terbuka. Pasangannya melihat sikap tersebut, merasakan kehangatan dan keamanan yang luar biasa, sehingga mereka pun semakin kompak dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Ketenangan yang dimiliki bukan berarti mengabaikan perasaan atau masalah yang ada, melainkan merupakan cara untuk mendekati kehidupan dengan penuh pertimbangan dan empati. Ini adalah bentuk kekuatan yang tidak mencolok, namun sangat efektif dalam menciptakan hubungan yang tahan banting. Di balik ketenangan itu tersimpan tekad untuk melindungi hubungan dari badai emosi, memastikan bahwa setiap masalah diselesaikan dengan kecermatan, dan setiap perbedaan dijembatani dengan kehangatan. Dengan demikian, ketenangan menjadi benteng pelindung yang tidak hanya menjaga keamanan emosional, tetapi juga membangun fondasi cinta yang abadi dan mendalam, mampu mengubah setiap rintangan menjadi peluang untuk tumbuh bersama. Ke-10, kesabaran yang membangun. Kesabaran dalam menghadapi perbedaan dan tantangan merupakan cerminan nyata dari komitmen mendalam untuk menumbuhkan dan memelihara hubungan yang sehat. Saat dua insan berjalan bersama, tidak jarang muncul perbedaan pendapat, latar belakang yang beragam, atau bahkan kebiasaan yang saling bertolak belakang. Namun ketika kedua belah pihak memilih untuk mengedepankan kesabaran, hal tersebut menyampaikan pesan kuat bahwa mereka bersedia berinvestasi waktu dan energi untuk membuat hubungan semakin baik. Kesabaran bukan hanya soal menunggu, melainkan tentang proses aktif untuk mendengarkan, memahami, dan mengatasi perbedaan dengan hati terbuka. Bayangkan sepasang kekasih yang menghadapi perbedaan cara pandang dalam pengambilan keputusan penting, seperti menentukan rencana masa depan atau menyikapi krisis keuangan. Dalam situasi seperti itu, reaksi impulsif dan emosi yang meledak-ledak seringkali justru memperkeruh keadaan. Namun dengan menanamkan nilai kesabaran, mereka dapat mengubah setiap perbedaan menjadi kesempatan untuk belajar satu sama lain. Dengan duduk bersama, saling berbagi cerita, dan mencari titik temu, mereka tidak hanya menemukan solusi praktis,
tetapi juga menguatkan ikatan emosional yang mengalir dari kepercayaan dan pengertian bersama. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, kesabaran juga tampak dalam cara seseorang menghargai proses pertumbuhan pribadi pasangan. Misalnya, seorang individu yang memiliki ambisi besar namun terkadang menghadapi kegagalan akan mendapatkan dukungan penuh dari pasangannya yang sabar. Dengan memberikan ruang untuk belajar dan berbenah, bukan hanya mengkritik secara keras, mereka menciptakan atmosfer yang mendukung pertumbuhan. Hasilnya, kedua pihak merasa dihargai dan didorong untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka. Sehingga perbedaan yang muncul tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan titik tolak untuk tumbuh bersama. Dalam perspektif psikologi, penelitian menunjukkan bahwa kesabaran dalam hubungan berkorelasi dengan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Individu yang mampu bersabar cenderung memiliki kemampuan empati yang lebih baik, sehingga mereka bisa memahami motivasi dan perasaan pasangan secara mendalam. Dengan demikian, konflik yang muncul pun dapat diselesaikan secara konstruktif, tanpa mengikis rasa saling percaya yang telah terbangun. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi stres dan ketegangan, tetapi juga menciptakan dinamika hubungan yang lebih harmonis. Kisah inspiratif seringkali menggambarkan bahwa kesabaran merupakan bukti cinta yang tulus dan tahan uji. Ada cerita tentang sepasang suami istri yang menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan usaha keluarga di tengah persaingan pasar yang sengit. Dengan kesabaran, mereka menyusun strategi bersama, saling mendukung dan menghargai peran masing-masing, sehingga usaha tersebut tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh berkembang. Melalui perjalanan itu mereka menunjukkan bahwa cinta sejati terletak pada kemampuan untuk bertahan dan belajar dari setiap rintangan, bukan pada kemudahan yang selalu ada. Kesabaran dalam hubungan adalah investasi emosional yang membawa hasil jangka panjang, membuktikan bahwa cinta tidak diukur dari seberapa cepat masalah terselesaikan, melainkan dari keteguhan hati untuk terus memperbaiki dan membangun masa depan bersama. Dengan kesabaran, setiap perbedaan menjadi pelajaran berharga, setiap tantangan menjadi peluang untuk lebih mendekatkan diri, dan setiap waktu yang diinvestasikan bersama membentuk fondasi yang semakin kuat untuk hubungan yang abadi. Kesimpulannya, dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik dan wawasan psikologi hubungan, kamu bisa membangun hubungan yang lebih sehat, stabil, dan tahan uji. Kemandirian emosional, konsistensi dalam tindakan, kemampuan mengelola konflik dengan kepala dingin, penerimaan diri, fokus pada solusi, integritas pribadi, ketenangan, kesabaran, dan kesiapan untuk komitmen jangka panjang merupakan elemen penting yang saling melengkapi. Masing-masing aspek ini membantu menciptakan kepercayaan, rasa aman, dan dukungan emosional yang mendalam antara pasangan. Mari ambil langkah nyata hari ini. Mulailah dengan mendengarkan dan memahami diri sendiri terlebih dahulu, lalu terapkan nilai-nilai tersebut dalam interaksi sehari-hari dengan pasangan. Cobalah untuk mengelola perbedaan dengan kepala dingin, bersikap konsisten dalam kata dan perbuatan, dan berinvestasi waktu serta energi untuk tumbuh bersama. Dengan begitu, setiap tantangan bisa berubah menjadi peluang untuk memperkuat ikatan, menciptakan hubungan yang tidak hanya bertahan dalam badai, tetapi juga berkembang menjadi sumber kebahagiaan sejati bagi kedua belah pihak. Ayo, bangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna mulai dari hari ini.